Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami. Pada materi kali ini di mata pelajaran komputer akuntansi adalah menginputkan perkiraan ke dalam aplikasi My Accounting. Sebagaimana di dalam tampilan laptop saya sudah ada dua buah tampilan. Yang sebelah kanan ini adalah daftar perkiraan atau akun yang mau kita masukkan ke dalam aplikasi My Accounting. Sementara yang sebelah kiri ini adalah tampilan daripada Command Center My Accounting. Nah, materi kita kali ini adalah bagaimana cara memasukkan seluruh perkiraan-perkiraan ini ke dalam aplikasi My Accounting. Ikuti cara-caranya dan langkah-langkahnya. Caranya yang pertama adalah klik modul account, kemudian pilih account list. Account list ini berfungsi untuk memasukkan atau membuat daftar perkiraan baru. Pilih satu kali account listnya. Oke, di sini ada kelompok-kelompok perkiraannya. Ada kelompok aset, ada kelompok liability, kelompok equity, kelompok income, kelompok cost of sale, kelompok expense, kelompok other income, dan kelompok other expense. Jadi untuk memudahkan bagi kalian, kalau dia kelompok aset, itu nandainya adalah yang angka awalnya diawali dengan angka 1. Kalau dia perkiraan yang diawali dengan angka 1, berarti itu masukkanlah dia ke dalam kelompok aset. Kemudian kalau dia diawali dengan angka awalnya angka 2, berarti masukkan dia ke dalam kelompok liability. Kemudian selanjutnya kalau dia diawali dengan angka 3, masukkanlah dia ke dalam kelompok equity atau modal, dan seterusnya. Income, cost of sale, expense, other income, dan other expense. Oke, sebagai contoh di sini ada soal sebelah kanan. Di sini adalah beberapa perkiraan yang mau kita masukkan ke dalam aplikasi My Accounting. Nah, ini yang diawali dengan angka 1 berarti ini semua nanti bakal dimasukkan ke dalam kelompok aset. Nah, saya turunkan lagi ke bawah. Nah, sementara yang current liability yang ini, yang saya blok ini berarti ini nanti semua masukkan ke dalam kelompok liability karena dia diawali dengan angka 2 ini dan seterusnya. Oke, bagaimana cara memasukkannya? Salah satunya, oke, pertama pilih kelompok aset. Kemudian di dalam kelompok aset ini ada dua perkiraan yang harus diganti, yaitu perkiraan general check account ini, nanti ini diganti dengan perkiraan cash in bank ini. Kemudian perkiraan trade debtor diganti dengan account receivable atau piutang dagang. Oke, kita praktekkan satu dulu. Yang pertama adalah general check account. Jangan lupa ingat kelompok aset karena kita mau masukkan yang kelompok aset dulu, cash in bank. Caranya general check account diklik 2 kali atau pilih tanda panah yang sebelah kiri pada perkiraan general check account. Nah, kalau udah terbuka seperti ini, tinggal kita masukkan aja general check account, nomor perkiraannya. Nomor perkiraan nomor angka 1 di awal, ini tidak usah pala dibuat. Yang diketik adalah 4 angka setelahnya, yang saya blok ini. Ya, 1100. Oke, karena pas kebetulan nomornya sama, 1100, ini kita enter aja. Nanti secara otomatis kursornya akan pindah ke account name. Account name ini adalah nama akunnya atau nama perkiraannya. Berarti dia ini cash in bank. Berarti di account name ini gantikan general check account sama cash in bank. Seperti ini baru di okekan. Nanti secara otomatis yang general check account tadi akan berubah menjadi cash in bank. Berarti cash in bank ini sudah dimasukkan. Selanjutnya adalah selain general check account yang perlu diganti lagi tadi adalah perkiraan trade debtor diganti dengan perkiraan account receivable. Caranya agak sama, pilih tanda panah yang sebelah kiri atau klik 2 kali trade debtor. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian masukkan nomor perkiraan dari account receivable yang ini. Berarti nomor perkiraannya 1300. Ketikkan di sini 1300, enter. Nah, kalau muncul seperti ini, this account number already exist, itu artinya adalah nomor perkiraannya sudah ada.
Jadi di dalam hal ini tidak boleh ada nomor yang double. Ternyata nomor 1300 itu sudah ada. Kita lihat dulu di mana dia. Ini kita close. Nah, ternyata 1300 ini udah ada di nama perkiraan payroll. Bagaimana cara merubahnya biar supaya dia bisa masuk yang trade debtor ini berubah menjadi 13? Caranya nomor perkiraan yang 1300 ini ditukar atau diganti menjadi nomor 9999. Cara menggantinya cukup gampang. Klik 2 kali aja di payroll check account. Nah, yang nomor payroll check account nomornya diganti aja menjadi 9999 atau bebas, mau 8888 juga boleh, mau 7777 juga bisa. Yang penting dia di luar daripada 1300 tadi. Oke kan? Ya kan, otomatis payroll check account sudah berubah nomornya jadi 9999, berubah jadi ke bawah. Selanjutnya kita ganti lagi yang trade debtor. Yang nomor perkiraan trade debtor itu adalah nomor 1300. Nih, 1300 itu account receivable, ini kita ganti. Caranya klik 2 kali, kemudian ganti nomornya 1300, enter. Nah, secara otomatis account name-nya gantikan di sana atau buatkan di sana account receivable, piutang dagang. Kalau sudah, oke kan? Nah, masuk 2 buah perkiraan. Cash in bank sudah ada, udah kita buat, kemudian account receivable. Selanjutnya yang undeposit fund. Undeposit fund ini tidak usah diganti, cuma biar supaya dia berurut, undeposit fund ini cukup nomor perkiraannya aja yang diganti. 1200 itu diganti menjadi nomor 9998. Jangan ada nomor yang sama. Untuk memastikannya, dia naikkan ini ke atas, ini nomornya. Jangan ada yang sama, buat saja 9988, oke kan? Nah, cara otomatis undeposit fund-nya akan berubah nomornya. Nah, jadi dalam hal ini sudah 2 perkiraan yang saya masukkan, yaitu cash in bank dengan account receivable. Untuk nama perkiraan dan kelompok perkiraan yang aset, untuk yang lain seperti petty cash, allowance for the bull debt, merchandise inventory, store supplier. Sementara cara membuatnya adalah klik tombol new. Saya praktekkan sekali. New. Kemudian masukkan untuk perkiraan petty cash. Nomor akunnya 1200, enter. Nah, begitu di enter, account name langsung otomatis muncul. Ketikkan di sana petty cash. Itu juga petty cash ini istilahnya adalah kas kecil. Kalau sudah diokekan. Nah, secara otomatis cash in bank sudah ada, petty cash sudah ada, account receivable juga sudah ada. Jadi dia nampak dia semua perkiraan yang dimasukkan. Selanjutnya adalah allowance for the bull debt. New lagi kembali. Masukkan nomornya 1400, enter. Allowance for the full debt. Oke, kalau sudah, oke kan? Nah, masuk allowance for the full debt. Selanjutnya next 1500. Enter merchandise inventory. Oke, kalau sudah, oke kan? Ya, oke kan? Ya, lanjut masuk new lagi kembali. Store supplier 1600, store suppliers. Oke. Nah, selanjutnya next, new lagi kembali 1700, enter. Prepaid insurance, asuransi dibayar di muka. Oke kan? Selanjutnya begitu seterusnya. Untuk membuat perkiraan yang baru untuk komponen atau perkiraan aset, seterusnya seperti itu. Masukkan nomor 1800 prepaid rent, klik tombol new, kemudian masukkan 1800, enter, masukkan prepaid rent, sewa dibayar di muka. Oke kan? Dan seterusnya. Oke? Anak-anak kami selesai cara masukkan kelompok aset. Ingat, yang baru saya praktekkan adalah untuk kelompok aset saja ini. Jadi bagaimana cara untuk masukkan kelompok liability dan seterusnya? Ya, saya praktekkan lagi. Ini di sini ada kelompok liability. Kalau susah untuk memahaminya account payable ini masuk ke kelompok mana,
yang perlu kalian pahami atau diingat adalah yang diawali dengan angka 2 ini seperti ini. Setiap perkiraan yang nomor perkiraannya diawali dengan angka 2, masukkan dia ke dalam kelompok liability di sini. Oke, saya praktekkan satu. Klik kelompok liability. Ingat, yang di kelompok aset ada 2 yang diganti tadi. General check account diganti sama cash in bank. Kemudian trade debtor diganti sama account receivable. Nah, di kelompok liability cuma satu yang perlu diganti, yaitu trade creditor. Ini trade creditor ini harus diganti dengan account payable. Nih, account payable. Utang dagang. Caranya menggantinya sama seperti kayak kelompok aset tadi. Klik 2 kali trade creditor, kemudian masukkan nomor perkiraannya 1100, enter. Nah, baru kemudian ketikkan nama perkiraannya. Account payable. Artinya utang dagang. Oke kan? Nah, masuk account payable. Untuk selanjutnya, untuk perkiraan expense payable, income tax payable, PPN payable, PPN outcome, PPN income, dan bank BCA loan yang masuk ke dalam kelompok liability, ini klik aja tombol new. Saya praktekkan satu. Untuk yang expense payable, masukkan nomor perkiraannya 1200, enter. Masukkan nama perkiraannya expense payable. Oke. Nah, masuk dia expense payable kedua. New lagi kembali. Masukkan yang ketiga 1300, enter. Income tax payable. Utang pajak terutang. Oke. Selanjutnya di kelompok masih dalam kelompok liability. Selanjutnya new lagi 1400. Kalau seandainya ada nomor yang double seperti ini 1300, begitu kita enter, ini dia tidak mau. Sama seperti tadi, ini dia tidak mau bahwasanya nomornya sudah ada sebelumnya 1300. Makanya buat nomor yang berbeda. 1400 ini PPN payable. PPN payable, kalau sudah oke kan? Kemudian new lagi 1500, enter PPN outcome. Oke. Kemudian new lagi 1600, PPN income, pajak masukan. Oke. Dan yang terakhir untuk kelompok liability adalah new lagi kembali 2100, enter bank BCA loan, utang jangka panjang bank. Yang perlu diingat di sini adalah yang perlu kita masukkan adalah 4 angka nomor perkiraannya. Jadi angka di awal ini tidak otomatis kita pilih. Udah otomatis itu terisi, jadi kita tinggal mengisikan yang 4 angka setelah nomor 2-nya. Oke, kalau sudah diokekan. Nah, kalau sudah diokekan, masuklah seluruh perkiraan atau akun yang ada di dalam kelompok liability. Untuk kelompok equity, income, cost of sale, expense, other income, dan other expense yang ada di soal, ini cara masukkannya adalah sama seperti masukkan di kelompok aset dan kelompok liability. Tidak ada yang perlu dirubah. Mulai dari kelompok equity, income, cost of sale, expense, other income, other expense, ini cara masukkannya sama, tidak ada yang perlu dirubah. Yang perlu dirubah tadi adalah di kelompok aset, cuma 2 yang dirubah, general check account sama trade debtor. Kemudian di kelompok liability, cuma 1 yang dirubah, yaitu trade creditor. Oke, untuk kelompok equity, ini juga cara masukkannya juga sama, saya praktekkan satu saja. Misalnya yang Rudiana Capital, ini langsung aja klik tombol new. Klik tombol new, masukkan nomor perkiraannya yang 4 angka, 1100, enter. Langsung masukkan Rudiana Capital. Ya, Rudiana Capital. Artinya adalah modal Rudiana. Kalau sudah oke kan? Nah, masuk Rudiana Capital. Untuk
untuk Rudiana Drawing dan income summary itu cara masukkannya sama. Klik tombol new, masukkan nomor perkiraannya, masukkan nama perkiraannya. Begitu juga untuk income summary. Oke, selanjutnya untuk income. Untuk kelompok income, ini diawali dengan nomor 4. Itu klik aja langsung new. Saya praktekkan satu aja, 1100, enter. Ketikkan perkiraannya sales. Oke, dah masuk. Nah, untuk selanjutnya, sales retur, sales diskon, dan freight collected, itu cara masukkannya sama di dalam kelompok income. Selanjutnya, untuk kelompok cost of sale, kemudian order expense dengan order income, itu cara masukkannya sama seperti kelompok aset, kelompok liability, equity, dan income. Oke, anak-anak kami, sampai di sini cara memasukkan daftar perkiraan baru. Untuk langkah selanjutnya, untuk masukkannya juga caranya sama. Mudah-mudahan dapat dipahamin dan dapat dipraktekkan dengan baik dan dengan optimal. Sekian dan terima kasih.